Shalom umat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan yang bertema Dei Verbum, yang berarti memahami kehendak Tuhan. Dalam memahami kehendak Tuhan, tidak semua orang dapat mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Hanya orang yang telah mengalami pembaharuan budi, di mana kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada dua arti yang jelas dan sangat berbeda untuk kata kehendak Tuhan dalam Alkitab. Pertama, kehendak Tuhan yang bersifat ketetapan atau kehendak Tuhan yang berdaulat. Kehendak Tuhan yang berdaulat ini selalu terjadi, tidak peduli Anda mempercayainya atau tidak. Kedua, kehendak Tuhan yang bersifat perintah. Kehendak Tuhan yang bersifat perintah ini mungkin Anda langgar, dan ini merupakan hal sehari-hari. Salah satu perikop yang paling jelas adalah cara Yesus berbicara tentang kehendak Bapa di Taman Getsemani. Ketika ia sedang berdoa, ia berkata di Matius 26 ayat 39, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat ini merujuk kepada rencana Allah yang berdaulat yang pasti akan terjadi. Kisah Para Rasul 4:27-28 mengatakan hal ini. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi, kehendak Bapa adalah agar Yesus mati di salib. Kehendak Bapa ini bersifat mutlak, merupakan contoh kehendak Tuhan yang berdaulat atau tetap. Tuhan Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Matius 7:21. Ayat Alkitab ini menyebutkan bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang dapat memasuki kerajaan sorga. Kata kehendak Tuhan ini diambil dari kata Yunani telema, yang berarti isi hati Tuhan atau keinginan Tuhan agar manusia lakukan. Sifat dari kehendak Tuhan ini bersifat perintah pada Anda untuk dilakukan. Kehendak perintah ini ada kemungkinan Anda bisa gagal melakukannya. Tidak semua orang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa? Karena tidak semua orang melakukan kehendak Bapa. Ini merupakan contoh kehendak Tuhan bersifat perintah. Untuk Anda lebih memahami kehendak Tuhan sebagai contoh, andai Anda diperlakukan dengan kejam saat Anda masih kecil, apakah Anda pikir itu adalah kehendak Tuhan? Sekarang Anda memiliki suatu cara untuk membuat suatu pengertian Alkitabiah dari hal ini, dan memberikan sebuah jawaban yang tidak berlawanan dengan Alkitab. Anda dapat mengatakan itu bukan kehendak Allah. Karena Tuhan memerintahkan agar manusia tidak kejam, tetapi mengasihi satu sama lain. Perlakuan kejam melanggar perintah Tuhan. Dalam sisi lain, hal itu adalah kehendak Tuhan dalam kehendaknya yang berdaulat. Karena ada ratusan cara Tuhan dapat menghentikannya, namun Tuhan tidak menghentikannya.
Karena ada rencana Tuhan di balik semua itu yang belum dapat Anda pahami. Itu adalah penguasaan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Allah tidak menghendaki Anda mengetahui lebih dahulu sebagian besar kehendaknya yang berdaulat. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ulangan 29 ayat 29. Maka milikilah hati dan pikiran yang terbuka untuk memahami Tuhan dan kehendak-Nya. Maka Anda akan mampu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sebagai pengikut Kristus, sudah selayaknya Anda meneladani Tuhan Yesus yang menempatkan kehendak Bapa sebagai yang terutama. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus katakan ini dalam Yohanes 5 ayat 30. Karena tujuan dari seluruh hidup manusia di mata Tuhan adalah agar Tuhan Yesus terlihat berharga sebagaimana Ia adanya. Jadi benamkan diri Anda ke dalam firman Tuhan dan penuhi pikiran Anda dengan firman Tuhan. Serta berdoalah dalam Roh Kudus akan membuat Anda sungguh-sungguh baru sehingga pemahaman akan kehendak Bapa menjadi benar dalam sepanjang hidup Anda. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ajar aku untuk bermegah bukan karena kebijaksanaan, kekuatan, atau kekayaan. Tetapi aku bermegah karena memahami dan mengenal akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.